Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Amalia Rabiha dari kelas E4 dengan NPM 101202550E, Prodi S1 jurusan Manajemen dari STIE STMB Bandung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan sistem-sistem untuk mengelola persediaan. Bagaimana barang-barang persediaan dapat diklasifikasikan dan seberapa akurat catatan persediaan dapat dijaga. Pengendalian persediaan merupakan sistem yang digunakan perusahaan sebagai laporan untuk manajemen puncak maupun manajer persediaan sebagai alat ukur kinerja persediaan dan dapat digunakan untuk membantu membuat kebijakan persediaan. Persediaan memiliki berbagai fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan pilihan barang. Yang kedua, untuk memisahkan beberapa tahapan produksi. Yang ketiga, untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang terakhir, untuk menghindari inflasi. Tujuan pengelolaan persediaan adalah untuk menjaga ketersediaan barang agar bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, dan juga untuk efektivitas biaya. Jenis-jenis persediaan. Untuk mengakomodasi fungsi-fungsi persediaan, perusahaan harus memelihara 4 jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku atau raw material stock. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi atau work in process. Yang ketiga, persediaan pasokan pemeliharaan atau perbaikan atau operasi MRO. Yang keempat, persediaan barang jadi atau finished good stock. Economy Order Quantity atau EOQ adalah salah satu teknik kontrol persediaan yang tertua dan paling dikenal, yang merupakan sebuah teknik kontrol persediaan yang meminimalkan biaya total dan pemesanan dan penyimpanan. Fungsi Economy Order Quantity adalah untuk menentukan jumlah pemesanan yang optimal agar mengurangi biaya persediaan. Biaya persediaan yang pertama, biaya penyimpanan atau holding cost. Biaya yang terkait dengan menyimpan atau membawa persediaan selama waktu tertentu. Yang kedua, biaya pemesanan atau ordering cost. Mencakup biaya dari persediaan, formulir, proses pesanan, pembelian, dukungan administrasi. Yang ketiga, biaya penyetelan atau setup cost adalah biaya untuk mempersiapkan sebuah mesin atau proses untuk membuat sebuah pesanan. Jumlah pemesanan dengan metode Economy Order Quantity akan mengurangi biaya persediaan keseluruhan dari biaya pesan dan biaya simpan. Jika jumlah pemesanan dinaikkan, maka biaya penyimpanan akan berkurang, dan juga sebaliknya. Jika banyak persediaan barang yang disimpan, maka akan mengurangi biaya pada pemesanan. Efek perubahan permintaan, biaya pesan, dan biaya simpan dalam menentukan Economy Order Quantity. Konsep menentukan kuantitas pesanan dengan menggunakan metode EOQ dengan permintaan, biaya pesan, dan simpan adalah kondisi ideal. Dalam kenyataan sehari-hari, sering kali terjadi perubahan seperti tingkat permintaan produk, biaya-biaya berkaitan dengan persediaan, dan kesalahan estimasi terhadap keduanya. Berikut adalah perubahan-perubahannya. Yang pertama, perubahan tingkat permintaan. Apabila permintaan terhadap item produk meningkat, maka lot size setiap kali melakukan pesanan kepada supplier juga harus naik. Namun, pada umumnya kenaikan pesanan lebih lambat dibanding permintaan sesungguhnya. Yang kedua, perubahan biaya pesan atau setup cost. Kenaikan biaya pesan per pengadaan barang akan berdampak meningkatnya kuantitas yang dipesan, sehingga rata-rata siklus persediaannya juga meningkat. Demikian sebaliknya, jika biaya pesanan per pengadaan menurun, akan menurunkan kuantitas pesanan pengadaan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.